Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajlita Margareta dengan NIM belakang 63. Kali ini saya akan mereview sebuah film yaitu Di Balik 98. Nah, Di Balik 98 ini merupakan film yang rilis pada tahun 2015 yang merupakan sebuah drama sejarah yang disutradarai oleh Lukman Sardi. Film ini berlatar belakang pada masa krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang juga dikenal sebagai masa reformasi. Nah, di balik 98 ini mengisahkan kehidupan beberapa karakter yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa tersebut dan bagaimana mereka menghadapi perubahan besar yang terjadi di Indonesia ini. Film ini juga bercerita tentang runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. Pendekatan film ini bukan dari sudut pandang politis, namun juga lebih ke kemanusiaan. Nah, di balik 98 ini juga merupakan film drama sejarah yang menggambarkan peristiwa tragis dan bersejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Saya ulangi lagi ya. Masa di mana terjadi krisis ekonomi dan politik yang mengguncang negeri ini dan akhirnya membawa pada jatuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Film ini mengisahkan perjuangan, dilema, kehidupan pribadi dari beberapa karakter yang terlibat langsung dan tidak langsung dengan peristiwa tersebut. Nah, film ini dibuka dengan suasana yang sangat menegangkan di Jakarta pada bulan Mei 1998. Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Di tengah kekacauan ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yaitu Diana, seorang mahasiswi yang penuh dengan semangat idealisme. Ini dia Diana. Nah, Diana merupakan sosok yang berani dan tegas. Lalu ada juga Bagus. Nah, Bagus juga merupakan seorang mahasiswa yang menjadi salah satu penggerak utama demonstrasi ini. Lanjut. Adapun juga Salma merupakan seorang perwira militer yang juga menghadapi dilema moral. Dia diperintahkan untuk menjaga ketertiban dan menekankan demonstrasi, yang berarti dia harus bertindak keras terhadap para demonstran, termasuk mungkin adik dari temannya sendiri yaitu Diana. Lalu demonstrasi yang terjadi di jalan-jalan Jakarta digambarkan dengan sangat detail dan emosional. Para mahasiswa berbaris dengan membawa spanduk dan bertindak menuntut reformasi. Mereka menghadapi tembok besar, kekuatan militer dan polisi yang diperintahkan untuk menjaga ketertiban. Ketegangan memuncak saat demonstrasi. Lalu, dengan bentroknya antara mahasiswa dengan aparat, keamanan di tengah demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Konflik ini internal para karakter semakin memuncak. Daniel harus menghadapi kenyataan bahwa tugasnya itu sebagai ajudan presiden bertentangan dengan keyakinan adiknya, yaitu Diana. Sementara itu, Salma berjuang dengan perasaannya sebagai tentara yang harus bertindak keras para demonstran, yang mungkin termasuk teman-temannya sendiri. Klimaks film ini terjadi pada saat demonstrasi mencapai puncaknya dengan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan siswa ini. Ini adalah momen bersejarah yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Diana harus menghadapi kehilangan dan penderitaan yang mendalam. Sementara Salma dan keluarganya juga mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Nah, lalu film ini tuh diakhiri dengan epilog yang menunjukkan bagaimana sih kehidupan para karakter utama beberapa tahun setelah peristiwa 1998. Diana dan Bagus melanjutkan perjuangan mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik, meskipun dengan cara yang berbeda. Sedangkan Daniel yang telah memulai masa-masa sulit menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan Salma dan Laras, meski harus menghadapi berbagai tantangan, tetap bertahan dan berusaha untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak mereka. Nah, lalu review yang saya berikan adalah
Menurut saya di balik 98 ini mengisahkan berbagai sudut pandang dari individu-individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa reformasi 1998. Melalui karakter-karakter film ini, film mampu menggambarkan dinamika kompleks antara masyarakat, mahasiswa, militer di tengah-tengah kekacauan politik ini. Diana seorang mahasiswi yang penuh dengan semangat dan idealisme, penampilannya yang kuat dan emosional memberikan kedalaman pada karakter yang dia mainkan. Lalu Daniel, kakak Diana, juga menghadirkan dilema moral yang nyata antara kesetiaan kepada negara dan keluarganya. Lalu Salma, seorang perwira militer, memberikan penampilan yang penuh dengan konflik batin. Lalu Laras, istri Salma yang sedang hamil besar, menambah nuansa emosional dan drama keluarga yang memperkaya cerita. Lukman Sardi juga menyutradarai film ini, memerankan Bagus, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi salah satu penggerak utama demonstrasi, menambah kedalaman cerita dalam perspektif langsung dari gerakan mahasiswa. Nah, suasana tegang dan mencekam dari masa reformasi ini, penggambaran demonstrasi mahasiswa yang kerusuhan di jalanan Jakarta terasa sangat nyata dan sangat mendalam ya menurut saya. Musik yang dikomposisi oleh Puncak Wara menambah atmosfer film dengan skor yang mendalam dan emosional yang sangat baik. Dan yang terakhir di balik 98 ini menurut saya adalah sebuah film yang menggugah emosi ya dan memberikan pandangan mendalam tentang salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia ini. Nah, melalui karakter-karakter yang kuat dan cerita yang penuh dilema moral, film ini berhasil mengangkat kisah perjuangan dan pengorbanan yang terjadi di balik layar peristiwa reformasi 1998. Film ini juga bukan hanya sebuah demonstrasi sejarah ya, tetapi juga sebuah penghargaan bagi mereka yang berjuang demi perubahan dan masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau review saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, saya Ajelita Margareta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.